dari ini luar biasa. Kerusakan otak pada fungsi mulia otak yang membedakan manusia dengan binatang. Itu kenapa di luar pengetahuan orang tuanya anak-anak balik lebih cepat daripada sebelumnya. Karena ini. Kita berbangga-bangga anak kita sekecil mungkin pegang handphone tanpa tahu ya bagaimana nanti dampaknya bagi dia dan bagi kita di hari tua kita. Ya. Ini kita belum singgung-singgung Ramadan nih. Ya, baik. Iya. Maka berselancarlah anak kita di dunia maya yang tiada bertepi. Yang kita tanggungkan apa? Bukan hanya kerusakan otak, tapi kerusakan jiwa. Dia sangat sensitif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bagaimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita. Program yang inspiratif, edukatif, dan pastinya syarat akan hikmah. Dimana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Kita lanjut ya ayah bunda pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana kita bijak untuk Ramadan ini membersamai anak-anak di era layar yang memang itu adalah PR kita bersama. Dan pastinya seperti biasa ya, Ibu akan memberikan tips-tips dan nasihat-nasihat dan arahan untuk kita semua. Gitu Bu. Apa tuh? Iya Bu, di satu sisi kan sebenarnya ya Bu ya, yang namanya gadget lah ya katakanlah, itu tuh juga positifnya ya Bu. Itu bisa melupakan rasa laparnya anak-anak nih Bu, karena dia kan seru nih, jadi nggak bun jam berapa buka gitu. Tapi di satu sisi lagi kan ya kemudorotannya juga ada lah ya Bu ya. Bukannya ada, banyak ya Bu ya. Nah itu gimana nih Bu di Ramadan ini nih Bu ya khususnya dan pastinya kan ke depannya nanti gitu Bu. Ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya dan bahagia. Oke, tantangan paling besar kemanusiaan bukan kita saja sebagai orang tua dalam Ramadan ini adalah era digital. Ya, terutama penggunaan ini pada anak-anak, ya kan? Masalah pertamanya adalah dulu bagaimana ya kesepakatannya gitu loh antara ayah dan ibu untuk memberikan ini ke tangan anak-anak. Ya. Ya, sebab dari 15 tahun yang lalu ketika ibu masih aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati dan kami hampir setiap minggu keluar kota sampai ke Ternate ya, kota di Manokwari, pokoknya begitulah yang jauh-jauh, ada di Aceh Gayo yang juga dekat pegunungan. Itu ibu sangat terkejut ketika diberikan kuesioner kepada para peserta yang menanyakan usia berapa ya Anda mulai memperkenalkan gadget ke tangan anak Anda. Itu bayi. Iya, artinya di bawah 2 tahun gitu. Dan ada yang ibu-ibu kok nggak sengaja sambil menyusukan anaknya sambil pegang gadget kan. Gitu. Ya, terus dia anaknya pegang gadget. Tetangga ibu lihat kemarin ketika saya berjalan kaki pagi, ada ibu-ibu baru buka jualan lah ya, anaknya di situ sekitar umur 2 tahun pegang gadget. Nah, pertama sekali ibu mengingatkan bahwa bencana dari ini luar biasa, kerusakan otak pada fungsi mulia otak yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, sekarang dengan adanya kedatangnya Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa, tapi juga tantangannya luar biasa. Nanti yang akan kita hadapi. Marilah kita bicarakan dulu pelan-pelan ya. Pertama sekali, tolong duduk dulu berdua, evaluasi diri kita selaku orang tua. Kenapa dulu kita kasih ini kepada anak kita dan tolong catat 5 anak, ambil kertas sekarang. 3 anak atau berapapun anaknya. Nomor 1, usia berapa dulu Anda kasih? Perkenalkan. Usia berapa Anda biarkan dia bermain? Berapa lama? Ya, kemudian begitu seterusnya sampai yang bungsu. Oke. Nah, berarti sekarang di kikis sebelah kanan tulis, jadi si sulung ini sudah berapa lama dia pegang handphone. Gitu kan. Sekarang ini kondisinya bagaimana? Bisa terkendali apa enggak? Bisa diatur apa enggak? Gitu. Atau udah
tidak terkendali lagi, Ya. bahkan sudah dibelikan, sudah memiliki ini. Ya. Nah, Sudah itu. menjadi hak pribadi. Sudah menjadi hak pribadinya. Apa yang saya ingin sampaikan kepada ayah bunda, mungkin juga udah pernah mendengar sebelumnya, adalah bahwa ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh bisnis pornografi. Yang keuntungannya lebih besar, paling besar keuntungan apapun itu adalah keuntungan dari bisnis pornografi. Oke. Nah, bisnis pornografi ini dia mempunyai ciri-ciri yang tolong dicatat ya, 4A. Oke. Pertama sekali, pornografi itu sangat accessible, mudah diakses. Ya, saya ngomongin 4A-nya dulu, nanti saya baru bahas satu-satu ya. Pertama sekali, pornografi ini cirinya adalah 4A. A pertama agresif. Nanti Ibu jelasin ya. Yang kedua, dia affordable. Udahlah dia agresif banget, gimana caranya semua celah dia mau isi supaya dia mendapatkan pandang mata anak cucu kita, buat saya cucu ya. Kemudian dia sangat murah, bahkan hampir kelihatannya gratis. Yang ketiga, accessible. Bisa diakses kapan saja. Ya, yang keempat A, yang keempat anonymous. Enggak kelihatan dia siapa. Pokoknya yang ada tuh produknya, siapa yang post, siapa yang enggak kelihatan. Dia anonymous. 4A ini ya. Jadi pertama sekali agresif. Kenapa? Karena keuntungannya luar biasa. 1 detik saja kita lihat gitu loh. Dia udah dolar, bukan rupiah. Udah dolar ya. Yang kedua, maka kita mengakses itu, kita nggak perlu bayar. Ya, jadi kita bilang dia affordable, sangat murah, bisa diakses kapan aja dan lu bisa dapetin gitu. Ya antara lu bisa kok gitu antara anak-anak, affordable. Ketiga, lupa tadi ya, accessible. Lewat mana saja bisa diakses. Karena dia pop up. Dia muncul meletak ya, meletak tiba-tiba. Nah, ini semuanya teman-teman sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang disasar itu, ini udah si penyasarnya ya. Disasarnya adalah anak-anak yang blast. Catat dulu. Sekarang kita ngelihat anak kita blast apa enggak. Tadi udah handphone di tangan dia. Usia berapa? Sekarang sudah berapa lama? Umurnya udah berapa? Ya kan? Kenapa kita putuskan begitu? Banyak orang yang nggak ngerti bahwa sinar biru saja dari sini itu mempengaruhi otak. Semua handphone mempunyai sinar biru. Sinar biru ini akan mengganggu tidur. Jadi karena tidur terganggu, anak besoknya cranky. Ya, karena melatonin yang harusnya keluar saat tidur nggak ini, jadi itu mengganggu berbagai macam, termasuk mengganggu tumbuh kembangnya anak karena kurang tidur, nafsu makan, ya kan, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi untuk belajar besoknya, semuanya terganggu. Nggak pernah dipertimbangkan ini dari pemberian ini kepada anak-anak. Maka kita memanfaatkanlah nanti Ramadan ini ya, kita mau mencoba menegakkan kembali gitu loh, ya, menegakkan kembali aturan gitu, pengertian, kesadaran ya kita dan anak-anak kita. Oke. Baik. Nah, siapa yang disasar adalah anak-anak yang blast, ya. Nanti akan diberikan ini B, L, A, S, T. Kita bahas dulu B ya. B itu boring. Ya, anak kita bosanan nggak? Iya. Kalau udah kenal ini nggak mau lagi dia main balok-balokan atau main hal-hal yang lain gitu. Dan dia gampang sekali bosan. Nah, ini memang dibuat sedemikian rupa membuat anak tidak pernah bosan lah, emaknya aja. Wow, lo disebutnya chatting atau apa nggak bosan-bosan. Nggak bisa nggak pakai HP lebih dari 30 menit. Apalagi anak-anak. Karena dia dijadikan target. Yang mana yang suka bosan. Maka kita harus memperhatikan aktivitas anak kita itu, apa yang kita harus suruh harus menyenangkan walaupun tidak bisa mengalahkan menyenangkan, lebih menyenangkan dari ini. Boring. Ya. L, lonely. Bukannya banyak anak kita lonely. Ya kan? Ya sendirian di rumah. Ya. Kalaupun nggak ibunya misalnya kedua-duanya bekerja,
ya ada kegiatan yang lain. Dan anak ini nggak ada pendampingan karena kita nggak ngerti bahwa dia diserang sama ini. Ini kita hadiahkan bukan ke tangan anak kita, tapi ke tangan jiwanya. Ya, benda yang amat sangat berbahaya. Kita berbangga-bangga anak kita sekecil mungkin pegang handphone tanpa tahu ya bagaimana nanti dampaknya bagi dia dan bagi kita di hari tua kita. Ya. Ini kita belum singgung-singgung Ramadan nih. Iya, ya, baik. iya. Nah, itu ya. B tadi boring. L lonely. Bayangkan berapa banyak anak yang lonely. Dari umur berapa? Kalau jalan kaki pagi, ya kita lihat kan ya. Babysitter, apakah namanya pembantu, asisten rumah tangga. Di taman. Di taman dekat rumah Mbak. Ya itu. Semua anak nyaris pegang handphone. Ya, kalau nggak dikasih ibunya, si ART-nya atau si babysitternya ngasih ke anak itu, tanpa orang tuanya tahu akibatnya akan bagaimana. Nanti anak orang-orang ini pergi kemana, dia menderita, orang tua ini menderita, ya. Jadi tadi ulang lagi ya, boring, bosen, lonely, ya, blah, ya, angry. Kan anak-anak kita kan sangat marah, ya, sudah berpisah dari orang tuanya sejak kecil, ya, kemudian berganti-ganti tangan pengasuhannya, emosi yang tidak terkendali. Jadi anak-anak yang angry ini nih dibayar sama ini, ditenangkan oleh ini, ya kan? Anak nangis, cocok, ini, ya enggak? Betul, jadi betul. itu jadi upah marah, upah bertingkah laku tidak benar. Oke, angry. Stres. PR banyak, tugas banyak, udah sekolah 8 jam pulang bawa tugas ya. Nanti di rumah juga ada tugas sama orang tuanya dan macam-macam hal lagi kalau kita bahas nggak berhenti-berhenti. Hal yang menyebab anak kita stres. BLAS, terakhir T. Ini semua membuat capek. Tired. Ya. Nah, tired ini apanya yang tired? Terutama yang tired apanya? Psikisnya. Iya. Jiwanya. Yang tired. Maka ini sempurna sudah kondisi anak kita tanpa kita sadari. Dan kita sudah hilang kuasa, hilang kata, hilang wibawa terhadap ini di tangan anak kita. Belas. Ya. Sedangkan pornografi itu sendiri punya rumusannya. Ya, dia udah tahu anak yang dia tembak dan pornografi ini ada rumusannya. Jadi sudahlah tadi kita tahu sifat pornografi itu agresif 4A, kemudian yang dia target anak belas, ya. Lalu yang belas ini yang mana? Ya, yaitu anak-anak laki-laki lebih daripada anak perempuan. Laki-laki. Iya. Jadi kita semua ini harus benar-benar memperhatikan anak-anak laki-laki kita. Kenapa? Karena di otak lebih gampang fokus ya. Pokoknya kondisi Allah anugerahkan otaknya seperti itu gitu. Jadi anak laki-laki yang mana? Yang tadi yang yang sendirian, yang belas yang boring, lonely gitu ya. Angry, terus kemudian nih laki-laki terus yang belum balik. Yang belum balik. Nah, padahal ini kan cocok banget kan ya. Anak yang ditargetkan oleh pornografi, anak yang belum balik. Emang emaknya kasih, ayahnya kasih anak ini